Ulang kumaha tuh ya. Aing bingung kumaha. Karena Ustaz Semar gugup ada Habibana Rizik, insya Allah Ustaz Semar ceramahnya setelah IB imam besar kita. Doakan Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab dalam keadaan capek luar biasa. Tapi disempatkan hadir di acara Hall Kesepuhan Warga dan juga Hall Sayyidil Walid yang kelima. Kita minta langsung kepada beliau Al-Habib Dr. Muhammad Rizik bin Syihab, kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحباء الكرام، سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله. في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, satu kebahagiaan bagi kita semua pada malam hari ini bisa hadir dalam acara haul kesepuhan daripada ulama masyarakat kita, khususnya Mbah Sair. Begitu juga ayahanda kita semua, ayahanda daripada guru kita, yaitu almarhum wal maghfurlah Al-Habib Hamzah bin Alwi As-Saggaf, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya semua yang dihaulkan pada hari ini dilimpahkan oleh Allah aneka rahmat dan barakah di alam barzah dan dimasukkan kepada dalam surganya Allah. Waliyin au alimin au salihin. Jadi yang namanya haul itu, Bu, Pak ya, artinya adalah az-zikra, peringatan, biwafati waliyin, dengan wafatnya seorang wali, wali Allah, au alimin, atau wafatnya seorang alim, seorang ulama,
au sholihin, atau wafatnya seorang soleh. Jadi kalau ada ulama, ada wali, ada orang soleh meninggal dunia, nah hari wafatnya, hari meninggal dunianya setiap tahun diperingati, itu namanya haul. Jelas Bu ya? Bu, terang tak terang? Alhamdulillah. Terus ada yang bertanya, kalau wali dihaulkan, orang alim, ulama dihaulkan, orang soleh dihaulkan, lalu kenapa Rasulullah SAW kok tidak dihaulkan? Nah, kita kan nggak pernah dengar ya haul Nabi. Yang ada maulid Nabi, saudara. Jawabnya, saudara, kenapa kita tidak memperingati haul Nabi, peringatan hari wafatnya Nabi? Sebab Nabi tidak pernah wafat. Nabi selalu hidup sepanjang zaman. Jadi tidak elok kita peringati hari wafatnya bagi seorang hamba Allah yang terus-menerus hidup di tengah-tengah kita. Muncul pertanyaan loh, kan Nabi memang sudah meninggal dunia, kok masih dikatakan hidup? Bu, PR aja jawabnya ya. Udah malam. Nah, jawabnya kapan? Sekarang. Harus dijawab. Saudara, pertama kita katakan Nabi itu hidup karena ajaran yang dibawa oleh Nabi dari zaman beliau menyampaikan kepada umat sampai hari ini dan terus sampai hari kiamat tetap ada diamalkan oleh umatnya. Karena ajarannya tetap hidup, syariatnya tetap hidup, aturannya tetap hidup, hukumnya tetap hidup, maka Nabi dianggap tetap hidup di tengah-tengah kita. Manakala umatnya melaksanakan ajaran Nabi, baik itu yang berkaitan dengan sholatnya, puasanya, zakatnya, seolah-olah kita menghidupkan Nabi di tengah-tengah kita. Makanya wafatnya Nabi tidak pernah diperingati. Jelas Bu? Yang kedua, ada hadis sahih Nabi yang menyampaikan, saudara, ma min ahadin yusallimu alayya, tidaklah ada seseorang siapapun yang menyampaikan salam kepadaku illa radallahu alayya ruhi, melainkan Allah mengembalikan ruh kepadaku hatta arudda alaikis salam, sehingga aku menjawab salam tersebut. Masya Allah, ini hadis sahih saudara, bukan hadis dhaif. Jadi Nabi yang menyampaikan siapa saja, aku punya umat yang menyampaikan salam kepadaku, Allah mengembalikan ruhku dan aku jawab itu salam. Nah, sementara yang memberikan salam kepada Nabi setiap saat ada tidak? Ada. Tiap saat, nggak pernah berhenti di seluruh dunia. Saudara, malam ini kita sibuk dengan selawat. Begitu kita tidur, ada lagi di belakang kita saudara yang lagi berselawat kepada Nabi. Begitu dia tidur, ada lagi yang di belakang terus berselawat kepada Nabi. Nah, kalau setiap orang berselawat kepada Nabi, ruh Nabi dikembalikan oleh Allah untuk menjawab salamnya. Sementara salam untuk Nabi terus menerus berlangsung di alam semesta ini, berarti ruh Nabi terus dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Nabi tetap hidup di alam semesta ini. Bu, terang terang, sadayana ngartos. Alhamdulillah. Jadi kalau ulama mengatakan, oh Nabi tetap hidup, jangan kaget. Maksudnya bukan hidup berdiri kayak kita begini, bukan. Ajarannya tetap hidup, ruhnya tetap Allah kembalikan selalu untuk menjawab salam dari umatnya. Yang ketiga, kita tahu bagaimana tentang magam, kedudukan orang yang mati syahid. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa la tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, jangan kau kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mayit, udah mati. Belum, kata Allah, bal ahya, bahkan mereka tetap hidup. Enggak sampai di situ.
inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Itu bagi orang yang mati syahid. Mati syahid berarti kedudukannya mulia tidak? Mulia. Nah, sekarang saya mau tanya, mana lebih mulia kedudukan Nabi atau yang mati syahid? Nabi, saudara. Nabi, saudara, kedudukannya paling tinggi. Bahkan kita punya Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Lebih tinggi dari semua Nabi dan para Rasul. Otomatis lebih tinggi daripada orang soleh manapun. Lebih tinggi dari para wali yang manapun. Lebih tinggi dari orang alim yang manapun, saudara. Lebih tinggi dari siapapun yang mati syahid, saudara. Kalau orang yang mati sakit saja terus hidup di sisi Allah mendapatkan rezeki, apalagi Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, itulah sebabnya, saudara, kenapa hari wafatnya Nabi enggak dihaulkan. Karena Nabi terus menerus tetap hidup di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Nah, kalau ulama, aulia, orang soleh baru dihaulkan. Terus kalau preman bagaimana? Ada haul preman? Ayo saya mau tanya nih semua anak muda di sini, ada haul preman? Enggak ada. Apa mau diceritain haul preman, saudara? Jadi apa sih di antara tujuan daripada haul itu, saudara? Untuk mengenang segala kebaikan yang dilakukan oleh para ulama kita, saudara. Bagaimana hidupnya, bagaimana nuntut ilmunya, bagaimana jalan dia menjadi ulama, bagaimana perjuangannya, bagaimana jasanya, saudara. Nah, karena para aulia, para ulama, para solihin, saudara, jalan hidupnya bagus, perjuangannya bagus, maka itu kenapa mereka dihaulkan untuk kita mengambil pelajaran dari jalan hidupnya. Makanya para ulama dihaulkan. Kalau preman, ada haul preman. Haul preman yang ke-51. Ada, Bu? Enggak ada. Makanya kalau kita mau diingat kebaikan kita, jadi orang baik. Jadi orang baik, saudara. Jangan jadi orang jahat. Kalau orang jahat meninggal, disumpahin orang. Oh, tuh preman anu meninggal. Alhamdulillah, kenapa enggak dari kemarin dia mati? Betul, Bu? Tapi kalau orang-orang soleh meninggal, Masya Allah, kita sedih, kita merasa kehilangan. Makanya jadi orang baik. Maka itu saya mau tanya semua di sini, siap jadi orang baik? Siap jadi orang baik? Siap jadi orang baik? Nah, kalau mau jadi orang baik, ingat pesan Allah dalam Al-Quran. Wallahu subhanahu wa ta'ala qal, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Hei orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Wa kunu ma'as sadiqin, dan bersamailah orang-orang yang shadiq. Siapa itu orang yang shadiq? Orang yang jujur, orang yang amanat, orang yang lurus, orang yang benar, orang yang baik. Allah yang perintahkan, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamailah orang-orang yang baik. Arti bersamailah orang-orang yang baik, dekati mereka, temani mereka, dampingi mereka. Saudara, ini Allah yang suruh. Makanya Nabi mengatakan dalam satu hadis, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Al-mar'u ala dini khalilih. Al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi, seseorang itu tergantung daripada agama kawannya. Bagaimana perilaku kawannya, bagaimana akhlak kawannya, itu akan berpengaruh kepada dirinya, saudara. Makanya kata Nabi, hendaknya setiap orang perhatikan siapa yang dikawani, siapa yang dijadikan teman, siapa yang dijadikan sahabat. Hati-hati, saudara. Kalau kita bergaul sama pendusta, ya lama-lama kita jadi pembohong juga. Hati-hati. Kalau kita bergaulnya dengan orang yang suka judi, lama-lama kita main judi. Nah, bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, jadi kalau mau jadi orang baik, bergaul dengan orang baik, saudara. Oh, mau dapat ilmu yang bagus, jadi orang baik, cari guru yang baik. Jangan sembarang guru. Nah, jangan guru yang ngawur-ngawur, saudara. Yang ngomong medaon, ngomong mececek, saudara. Macam-macam aja ceritanya ngomong ini itu yang gak masuk akal. Ada gak?
Ada gak? Cari-cari guru yang benar, guru yang berilmu, guru yang berakhlak, guru yang mengajarkan kepada kita syariat yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Ente nggak mau disebut maling, tapi mainnya maling. Jangan saudara, makanya jangan sekali-kali kata Sayyidina Umar saudara, man aqama nafsahu, saudara, kata Sayyidina Umar, barang siapa yang menempatkan dirinya saudara fi mawadi'it tuham, di tempat di posisi yang dia bisa dituduh saudara, maka kalau dia dituduh fala yalumanna, jangan sekali-kali dia cercah orang yang suudzon kepada dia saudara. Jangan, kalau kita nggak mau dituduh maling, nah datang ke rumah orang jangan dari atas genteng, datangnya lewat atas genteng, lewat jendela, ya orang tuan rumah bilang maling, betul. Terus tahu-tahu begitu tangkap, saya cuma mau bertamu. Dari mana lu bertamu dari atas genteng? Kira-kira jelas gak? Kalau nggak mau dituduh, jangan melakukan hal yang mencurigakan. Betul, betul. Kalau nggak mau dituduh koruptor, jangan bergaul dengan yang suka korupsi. Kalau mau dituduh, tidak mau dituduh penjudi, jangan bergaul dengan orang yang suka berjudi. Kalau tidak mau dituduh penzina, jangan main di tempat pelacuran. Kalau ada orang main di tempat pelacuran, walaupun dia tidak berzina, saudara, terus orang curiga dia berzina, jangan salahkan orang yang curiga, saudara. Jangan nanti bilang, oh kalau gitu dia suudzon. Bukan suudzon, ente yang bangun suudzon itu. Ente yang membuat orang suudzon. Membuat orang suudzon kepada kita, nggak boleh. Bahkan kalau terjadi sesuatu tidak sengaja, kita tahu orang suudzon kepada kita, buru-buru klarifikasi. Ini yang dilakukan oleh Nabi, saudara. Nabi alaihi salatu wassalam suatu ketika punya istri baru. Namanya Sofiyah, saudara, radhiyallahu anha. Nah malam itu Nabi dari masjid, saudara, keluar mau pulang, membawa istri barunya. Sementara banyak sahabat belum tahu kalau itu istri baru Nabi, saudara. Hanya baru beberapa orang yang tahu. Begitu Nabi baru mau jalan, ada dua sahabat lewat. Begitu lewat, lihat Nabi ngasih salam, tapi bisik-bisik. Langsung dipanggil oleh Nabi. Sini dulu, sini. Dua orang tadi, saudara, sini dulu. Nah, kau mesti tahu ya, ini istriku. Ini namanya Sofia, yang baru aku nikahi. Nah, terus dua orang ini, ya kita nggak punya rasa apa-apa ya Rasulullah. Lah, hati-hati, kau punya hati, kata Nabi. Setan masuk lawan jalan darahmu, nanti dia membisikkan hal-hal yang tidak benar, yaitu kepadamu, yaitu terhadap daripada perbuatanku. Jadi Nabi buru-buru diberesin, sebelum tuh orang curiga, sebelum tuh orang nuduh yang aneh-aneh, Nabi bersihin, ini istriku. Saudara, saya mau tanya, Anda malam-malam jalan, bawa perempuan, saudara. Orang nggak kenal, wajar nggak kau dicuriga? Wajar. Oh siapa itu? Kok malam-malam bawa perempuan jam 2, jam 3 pagi? Saudara, nah Nabi, saudara, karena cintanya kepada sahabat, sebelum terjadi sahabat tadi curiga, Nabi panggil, sini, ini istriku. Artinya ini pelajaran buat kita, saudara, jangan menempatkan diri kita di posisi yang orang curiga kepada kita. Kira-kira jelas tidak? Paham? Ini semuanya sadayana, terang terang, ngartos ngartos, semuanya paham. Jangan menempatkan diri kita di posisi yang kita dicurigai. Nah, makanya bu, makanya ibu kalau punya anak dari kecil perhatiin, jangan dari kecil anak lelaki dikasih mainan masak-masakan, anak lelaki masih kecil dikasih boneka, ada gak? Dari masih kecil, saudara tuh anak dikasih mainan perempuan. Ya begitu gede akhirnya perilakunya kayak perempuan. Begitu juga anak perempuan, bu. Anak perempuan jangan dikasih pistol-pistolan. Jangan dikasih senjata mainannya, jangan. Kasih ulekan, kasih alat masak-masakan. Yang perempuan kasih permainan perempuan, yang anak laki kasih permainan anak laki. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah terus ada ibu-ibu nanya, Habib, saya punya anak lelaki, tapi perilakunya kayak perempuan, bagaimana obatinnya Beb? Oh gampang, bagaimana? Suruh berantem aja tiap hari. Dia berkelahi juga tiap hari, lama-lama jadi lelaki. Jelas gak? Jelas gak? Suruh berantem aja, suruh berantem. Nah cuman siap-siap, pisahin, kalau kelewatan pisahin.
saudara. Nah, dilatih. Nah, dulu saya masih kecil, Bu, sama saya punya kakek begitu. Saudara, kalau ribut sama orang, saudara berantem, saya nggak berani pulang nangis. Loh kok nggak berani? Kalau saya pulang nangis, disuruh berantem lagi. Sampai saya nggak nangis. Makanya kalau kita kalah nih, nangis nggak berani ngomong, diam aja dah, daripada gue disuruh berantem lagi. Nah, kira-kira jelas gak? Nah, jadi memang perlu anak laki itu dididik keras, tapi jangan kelewatan. Nih bapak-bapak nih punya anak laki, jangan kelewatan. Jangan kalau anak salah kaki dipatahin, kelewatan loh. Tangan dipatahin, gak boleh. Udah gitu mukulnya kayak pukulan Mike Tyson lagi. Gua debuk. Jangan, pukulan cukup sekedarnya. Asal dia kapok, dia tidak ulangi perbuatan salahnya. Kira-kira jelas tidak? Siap didik anak. Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Nah itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini saudara. Jadi dalam peringatan haul ini, saudara, di samping tadi kita sudah baca doa, zikir untuk almarhum al-maghfur yaitu Habib Hamzah bin Alwi Segaf, juga untuk Mbah Syair dan kesepuhan daripada masyarakat setempat. Ini namanya kampung apa? Bojong Enyot. Saya di Jakarta pikir ini namanya bercanda kali. Ya bukan, orang Jakarta kalau ngomong Enyot artinya lain lagi. Saya pikir nggak ada itu. Bukan ini cuma bercanda orang, bojong enyot. Kalau di Jakarta dibilang di sana tuh di Bogor ada bojong kenyot. Apa? Iya enggak taunya bener ada tuh kampung. Alhamdulillah. Jadi kita tahu kalau bahasa Sundanya apa enyot? Goyang. Atau Njot-njotan. Ya Allah. Mudah-mudahan bojong enyot dijadikan oleh Allah qaryah salehah, qaryah thayyibah, qaryah mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Yuk sebelum saya akhiri, sebelum nanti dilanjutkan saudara oleh penceramah yang lain, dan saya minta maaf nanti selesai saya ceramah saya pulang lebih dulu Habib Mahdi, karena besok subuh ada acara milad pondok pesantren Insan Al-Ihya, Insan Kamil di Ciomas di Kota Bogor. Tahu di sini, pokoknya di sana ada sekolah Insan Kamil, dulu dikelola, dibangun, dibina, dipimpin oleh orang tua kita, yaitu almarhum wal maghfurah Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin atau biasa dipanggil Abi Tam. Nah besok acaranya ba'da sholat subuh. Nah ba'da sholat subuh ada milad, yaitu sekolah Insan Kamil ke-50. Nah karena saya pagi-pagi harus ke sana, tentu saya akan pulang duluan agar bisa istirahat supaya besok pagi bisa hadir di sana. Yang di sini juga kalau besok pagi mau hadir silakan. Siap datang? Takbir. Sallu ala nabi. Nah dari saya cukup sekian, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah tetap duduk biar